Ketika engkau sendirian, pikiranmu koplak, pusing, nerawang gak jelas. Itu daya buruk di dalam pikiran. Itu adalah hasil dari dosa-dosamu, salah-salahmu, balak-balakmu yang engkau ciptakan zaman dulu. Pripun Mas Hadi? Kabare pun dangu mboten ketemu. Sampai sini kapan? Kemarin. Udah lama ya. 3 tahun nggak ketemu. Iya, sekitar itu. Gimana nasib jenengan? Ya gini loh. Gimana ya? Kayak ciptain. Kayak banyak masalah. Iya. Terus bagaimana loh? Ya pripun. Mungkin sampean kesini nih untuk dapat petunjuk. Apa di rumah jarang melakukan zikir? Kurang kayaknya ya. Kurang. Sibuk dengan masalah. Sibuk dengan masalah dunia. Pribadi. Kayaknya semua serba tidak mengenakan. Ya, begitulah. Ya, semoga dengan kedatangan sampean di sini itu nanti akan mendapatkan satu petunjuk buat panjenengan. Amin. Ya gini, semua manusia pasti pengen bahagia, tapi nggak gampang bahagia itu. Walaupun teori kebahagiaan itu banyak, tapi sulit bahagia itu. Walaupun ada yang mengatakan bahagia itu sederhana, tapi nggak semudah itu, Kang Hadi ya. Yang jelas gini, sehabis ini mungkin jenengan harus banyak melakukan satu tirakat istighfar aja. Gini logikanya, gini loh Mas Hadi. Jenengan kula pengen bahagia, tapi kok nggak bahagia. Mungkin ada satu yang menghalangi kebahagiaan kita. Apa itu? Kalau di dalam ilmu agama Buddha, Hindu itu karma buruk. Kalau di dalam Islam dosa, balak, welwala. Atau istilahnya nek wong Jawa niku pengapesan. Kita ingin bahagia, tapi kebahagiaan kita terhalang oleh karma buruk kita, terhalang oleh salah dan dosa kita, terhalang oleh suatu gaya negatif yang kita ciptakan sendiri dan kita tidak menyadari itu. Makanya bersihkan karma buruk itu, bersihkan balak, bersihkan dosa-dosa dan salah kita dengan istighfar. Kalau sudah diistighfari, Allah itu Maha Pengampun. Seperti pernah saya sebut di video yang dulu di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau engkau beristighfar, yakinlah bahwa Tuhan Maha Mengampuni. Setelah engkau diampuni, maka Allah akan ridho pada diri. Dan engkau akan diberikan hujan deras, hujan berkah, hujan rahmat. Engkau akan dibangunkan surga-surga dalam hidupmu. Akan diluaskan rezekimu. Akan diperbanyak
anak-anakmu, rezekimu beranak pinak, dan engkau akan diberi sungai-sungai. Itu adalah jalan keluar dari keruwetanmu. Maka kalau hidupmu nggak bahagia, coba introspeksi. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Istighfarlah. Untuk membangun kebahagiaan, kita bekerja, kita bikin usaha. Tapi usaha dan kerja kita sering gagal, gang hati. Lah kalau usahamu gagal terus, pekerjaanmu kok tidak memuaskan hidupmu, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahmu, mungkin ada yang salah dengan pekerjaanmu dalam engkau mensikapi pekerjaan itu. Maka beristighfarlah. Terus kita berumah tangga, oke, punya istri, ribut saja, masalah terus, anak-anak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Coba introspeksi, mungkin ada yang salah ketika kita membangun rumah tangga. Istighfari itu. Kalau hidupmu penuh masalah, penuh kegelapan, mungkin ada yang salah dengan hidupmu. Yang salah itu dalam perilakumu, dalam sikapmu, dalam tutur katamu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu. Mungkin masih banyak kebusukan-kebusukan di situ yang lahir dari banyaknya wala wal bala, dosa dan karma-karma buruk itu. Istighfari itu supaya bersih semuanya. Nek panjenengan seneng beristighfar dan yakin Allah Maha mengampuni atas pertaubatan, maka semuanya itu akan dibersihkan dan engkau bebas dari bala-bala itu. Semua daya-daya negatif yang berwujud wala wal bala, dosa dan karma-karma buruk itu akan rontok dengan istighfarmu. Mungkin panjenengan belum saatnya melakukan sholat hajat, untuk melakukan hajat-hajatmu, untuk mengatur hidupmu. Mungkin yang perlu sampai lakukan adalah sholat taubat, kemudian istighfar. Selanjutnya sholat istikharah, minta petunjuk. Ya Allah, aku harus gimana? Gak gitu toh kan hati. Coba habis dari sini 40 hari panjenengan sholat taubat, kemudian istighfarlah, banyak istighfar. Mungkin dari cara hidupmu engkau banyak salah, istighfari. Cara engkau menghadapi hidup ini, tata cara engkau menjalani hidup ini mungkin banyak salah. Mungkin dari sikapmu, perilakumu, dari guratan-guratan dan bersitan-bersitan pikiran dan hatimu itu banyak kekotoran. Istighfari itu, insya Allah itu semuanya akan membersihkan wala wal bala, dosa, kesalahan dan karma-karma buruk itu. Dan kalau sudah diampuni, terbukalah jalan kebahagiaan itu, terbukalah jalan pencerahan, terbukalah jalan keluar di dalam hidupmu. Ketika engkau banyak dosa, banyak salah, banyak bala, banyak karma buruk, mungkin Allah belum melayakkan doa-doamu untuk terkabulkan. Karena apa? Dosa-dosa kita, salah-salah kita itu menghalangi pengkabulan doa, menghalangi kesuksesan kita, menghalangi kebahagiaan kita, menghalangi tujuan-tujuan baik hidup dan kehidupan kita, menghalangi jalan penghidupan kita. Istighfar mawon. Kalau perlu bawa tasbih kemana-mana, istighfar yang banyak. Kalau zahir, astaghfirullahaladzim. Kalau dosa batin, ya ghafaru, ya ghafaru, ya ghafar. Maksud saya, istighfar secara zahir itu astaghfirullahaladzim,
Istighfar secara batinnya itu ya Allahu ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, terus saja. Istiqomahkan sehingga berbunga dan berbuah. Ciri-ciri istighfarmu sudah mulai berbuah dan beranak-anak. Buah-buah itu, engkau semakin tenang dan semakin ada jalan, semakin ada titik terang, semakin ada pencerahan. Gini Kang Hadi, cara kita melihat diri kita itu banyak karma buruk, banyak dosa, banyak bala, wala, buahnya energi-energi negatif itu apa? Cirinya ketika engkau sendiri. Ketika engkau sendirian, pikiranmu koplak, pusing, nerawang gak jelas. Itu daya buruk dalam pikiran. Itu adalah hasil dari dosa-dosamu, salah-salahmu, balak-balakmu yang engkau ciptakan zaman dulu. Ketika engkau duduk sendirian, hatimu kok galau, resah, gelisah, kadang disorientasi. Gini loh Kang Hadi, kita sendirian di kamar, tidak ada anak, tidak ada istri, kita tidak bekerja, kok pikirannya koplak, hati gerantes, itu berarti tanda kita banyak karma buruk di situ. Jauh dari ketenangan. Kalau daya negatifmu itu minimal seimbang, engkau akan tenang. Apalagi daya baikmu itu melebihi daya burukmu. Karma baikmu melebihi dari karma burukmu. Perbuatan baikmu melebihi perbuatan burukmu. Engkau akan tenang. Kamu sendirian, engkau akan tenang. Dan rasamu itu selalu muncul untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau sampean daya buruknya banyak, yang muncul rasamu, rasa dan perasaan yang berhubungan dengan duniawiya, situasi dan kondisi. Karena pernah saya terangkan bahwa rasa itu hubungannya dengan otak, nafsu dan raga. Itu adanya ruwet, masalah, dan itu menyedot daya kekuatan kita. Tapi kalau yang namanya rasa itu hubungan antara ruhmu, cahaya dan datmu. Engkau akan selalu terhubung dengan Tuhanmu. Dan engkau akan diberi petunjuk. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi itu gak mudah. Kalau Allah bersamamu, bersama jiwamu, engkau akan tenang. Engkau tidak akan takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan khawatir, resah dan gelisah. Lah untuk engkau bersama dengan Allah menemukan titik tenang, itu perlu standar kelayakan. Kalau engkau banyak dosa, banyak balak, wadak-walak, banyak energi buruk, banyak karma buruk, engkau tidak layak bersama Tuhan. Engkau zikir aja nggak akan fokus, engkau zikir tidak akan konsentrasi, dan engkau tidak akan menemukan buah-buah zikir itu. Makanya nggak usah jenengan, saya ini pun tidak akan lepas dari masalah. Nggak kok saya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW aja sering banyak masalah. Yang terkenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Makanya di situ Kanjeng Nabi mengajarkan istighfarlah. Kanjeng Nabi itu istighfar minimal 70 kali sehari itu. 70 kali sehari itu bukan kamu istighfar 70 kali hitungan, bukan. Ada 70 sudut kedirian kita. Contohnya saya sebagai seorang ayah. Di depan anak-anakku, aku sebagai seorang ayah. Mungkin ada dosa di situ. Istighfari.
Saya di depan istriku, saya sebagai suami, mungkin ada dosa di situ. Saya istighfar. Ketika saya berbisnis, punya usaha, bekerja, saya sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pekerja, mungkin ada dosa di situ, ada karma buruk di situ. Istighfar. Kenapa ketika berhubungan dengan masyarakat banyak fitnah? Mungkin memang ada karma buruk saya yang saya tidak sadari. Kok kayak orang Buddha ya? Ini supaya mempermudah aja kita mengistilahkan sesuatu. Dosa-dosa kita, itulah karma buruk. Makanya, beristighfarlah saat engkau sadar mungkin ada yang salah ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Makanya banyak fitnah, banyak gunjingan, banyak ghibah. Atau mungkin ketika kita berhubungan dengan orang tua, leluhur-leluhur kita, ada salah dan dosa di situ, istighfari. Atau mungkin dengan guru-guru kita. Atau mungkin dalam hati kita banyak kebusukan, benci, iri, dengki, hasud, sombong, riya. Banyak sekali sudut-sudut hidup yang perlu kita istighfari. Lah Kanjeng Nabi sehari itu minimal 70 dimensi pribadinya yang dia istighfari, yang beliau istighfari. Maka setiap hari berganti, beliau itu selalu membersihkan diri. Makanya ada dalil yang mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka membersihkan diri. Salah satunya istighfar tadi. Dados ngeten Kang Hadi. Nanti ketika jenengan pulang ke rumah, mulai mengazamkan diri, istighfar sampai. Zahir batin istighfar. Zahir astagfirullah, batin ya ghafar. Dukunglah dengan sholat taubat. Usolli sunatan taubati rakaat ini lillahi ta'ala. Atau tambah mustaqbilal qiblati. Usolli sunatan taubati rakaat ini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau mandi taubat. Niat ingsun mandi taubat untuk membersihkan segala bala, wala, dosa dan karma buruk. Kemudian wudhu, itu niatnya adalah membersihkan dosa zahir batin kita. Tuh, kalau kita cuci muka itu kan dosa indera kita, membasuh telinga, membasuh tangan, itu amanah kita di dalam hidup. Membasuh kaki itu tingkah laku kita dan perilaku kita, perjalanan hidup kita. Itu untuk membersihkan dosa zahir batin. Secara syariat itu kan untuk membersihkan hadas-hadas kecil. Kalau mandi hadas besar. Nah, mandi besar. Makanya wudhu itu tobat untuk dosa-dosa kecil, mandi taubat itu dosa-dosa besar. Kemudian beristighfar. Insya Allah, janji Allah di dalam surat Nuh ayat 10-12 akan dia tepati, karena Allah itu la tuflihul mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Zaman kan pernah dengar toh Syekh Hasan Basri itu ketika disewani murid-muridnya, murid yang pertama mengeluh sama beliau, dia punya masalah ini itu. Apa petuahnya Syekh Hasan Basri? Istighfar kan. Kemudian murid yang kedua datang dengan segala masalahnya dia ceritakan. Nasihat Kiai Hasan Basri atau Syekh Hasan Basri, istighfar kamu. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima, keenam sampai yang nggak tahu, karena ini sejarah, saya juga nggak ngikutin sejarah itu, saya nggak jadi saksi mata. Semuanya disuruh istighfar. Sehingga ada salah satu yang bertanya, Syekh, kenapa semua orang yang bermasalah selalu engkau nasihati untuk beristighfar? Apa jawab beliau? Ini bukan janjiku. Bukan
pendapatku. Ini janji Allah di surat Nuh ayat 10-12. Barang siapa mau beristighfar, maka akan banyak anugerah-anugerah di situ. Coba baca surat Nuh ayat 10-12. Jadi gini, nggak usah sampai menyalahkan siapa. Kenapa hidupmu kayak gitu? Kenapa berat? Kenapa gelap? Cobalah introspeksi, istighfar. Tuh, 40 hari. Insya Allah sampai akan diangkat dari itu. Ya memang gimana ya? Nah kalau jenengan sibuk dengan masalahmu, gimana mau khusyuk di dalam bertarekah? Gimana khusyuk mau memperjalankan diri kepada Allah? Tapi kalau jenengan mau beristighfar, itu menjadi pancatan dirimu untuk selalu membersihkan diri. Jadi masalah-masalah hidupmu yang ada itu bisa menjadi tangga-tangga untuk menyempurnakan istighfarmu. Dan istighfar itu adalah salah satu tanda engkau menyempurnakan penghambaanmu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Jangan sampai salah dan dosamu membuat penderitaan di dalam hidupmu, justru engkau menyalahkan Tuhan. Itu namanya kufur. Engkau tambah akan tersiksa nanti. Kan ada toh, ya Allah saya kurang apa? Saya banyak zikir, saya banyak sedekah, saya banyak sholat, saya banyak baca Quran, saya berbuat baik sama orang lain. Kenapa saya masih menderita? Nah, orang yang mampu mengucapkan itu, ada satu kelemahan di dalam dirinya, ada hijab tebal. Apa itu? Dia tidak sadar akan dirinya yang pernah melakukan salah dan dosa. Makanya ciri engkau akan berubah menjadi baik, engkau sudah mulai menelaah, meneliti, dan menimbang-nimbang masa lalumu. Kenapa hidupku gelap? Kenapa hidupku menderita? Kenapa hidupku sulit? Kenapa banyak beban, banyak benturan, banyak gesekan? Ada apa dengan hidupku? Apa salahku? Dan ganjal itu dengan istighfar. Beruntunglah orang yang berat di dalam hidupnya, gelap di dalam hidupnya. Semua itu membuat dia tergugah untuk beristighfar, bukan tergugah untuk kufur. Wala in kafartum, kalau engkau kufur pada Tuhan, inna adzabi lasyadid, siksa Tuhan itu sangat pedih. Tuh, maka istighfarlah. Mending ketika panjenengan hidupnya nggak enak, bisa membangunkan istighfar daripada sampean enak tapi malah lupa diri. Itu cuma nunggu waktu. Suatu saat nanti kebahagiaannya akan berganti dengan penderitaan. Kayak gitu. Ya, jadi nanti sampean di sini mau berapa hari? 7 hari? 3 hari? 7 hari. 7 hari itu tiap malam dari jam 12 sampai jam 1 pagi ambil satu waktu, mungkin jam 12 lebih 10, jam 12 lebih 15 atau setengah 1 malam mandi tobat. Kemudian sholat tobat, kemudian istighfar. Jangan pamrih apapun. Tujuanmu hanya ingin diampuni. Tujuanmu hanya ingin menggapai ridha Allah dengan pengampunan atas dosa-dosamu. Kan sampean tahu toh, majelis kita itu kan ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang aku tuju. Wa ridha kamatlubi, dan ridhamu yang aku cari. Orang yang diridhoi oleh Tuhannya, hidupnya akan banyak pencerahan. Ketika penuh dengan kegelapan, penuh dengan daya-daya negatif, itu tanda belum diridhoi. Salah satu untuk menggapai ridha itu adalah istighfar. Kalau istighfar kamu akan kalau kamu istighfar berarti kamu menyadari
atas salah dan dosamu, kesalahan-kesalahan, keterpelesetanmu engkau sadar. Kenapa? Istighfar, supaya engkau menyadari itu. Tapi kalau sampean melakukan amal baik yang lain, mungkin kamu akan mengatakan, aku kurang apa Tuhan? Kurang apa aku? Lah itu kasihan. Kasihan sampean. Tuh, bukankah kita melakukan zikir karena memang Allah itu layak untuk kita sebut. Kita mengucapkan subhanallah karena memang Allah Maha Suci. Ketika kita mengucapkan Allah Akbar karena memang Allah Maha Agung. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah karena memang Allah Maha terpuji dan pemilik keterpujian itu. Itu untuk menyempurnakan penghambaan kita. Bukan pamrih apa-apa. Tapi kalau sampai sudah, saya kurang apa ya Allah, berarti ada pamrih dalam ibadahmu. Istighfari itu. Bahkan ibadahmu pun perlu istighfari. Zikir-zikirmu, sholat malammu, sholat duhamu, sholat 5 waktumu. Kalau itu justru, kalau di dalam sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, belum bisa membebaskanmu dari kerusakan dan kemungkaran, ya itu belum diridhoi. Itu perlu diistighfari. Jadi mengke ten mriki lakon jenengan istighfar mawon. Banyak istighfar. Kalau sampai nanti sudah menemukan ketenangan dirinya sampai sendirian, pikiranmu nggak koplak, hatimu nggak galau, monggo bangun sholat duha, bangun sholat hajat, sholat tahajud. Nanti jenengan sholatnya sholat tobat dulu, baru sholat istikharah, minta petunjuk. Ya, sholat itu ada makom-makomnya. Sholatnya pendosa, itu sholat tobat. Tuh. Ya. Dan suatu saat nanti, seandainya panjenengan sudah lepas dari penderitaan itu, yang selama ini jenengan sandang, sekali-sekali sholatlah, sholat syukur. Itu sholat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh setelah bisa menyelamatkan umatnya dengan kapalnya, beliau melakukan sholat syukur. Dan kita ini kalau bisa seumur hidup itu minimal sekali melakukan sholat syukur. Jangan malah ketika jenengan nanti lepas dari penderitaan zaman malah lupa lagi lah, repot. Nah, tambah jelas mboten? Ada pertanyaan mboten sampean? Jelas sih? Ya. Nanti di sini jangan sibuk mikir masalah terus. Jangan sibuk mikir beban hidup. Jangan sibuk mencari-cari angan-angan demi untuk ngeyem-yem hati. Sibuklah bertirakat istighfar, wis gitu aja. Sekarang kesibukanmu dirubah. Yang kemarin sibuk merasakan kegalauan, kegelisahan, keresahan, kesedihan, penderitaan. Mulai sekarang sibuk melakukan istighfar, minta ampun. Gitu ya Kang Hadi. Namamu aja Hadi, itu adalah doa dari orang tuamu supaya engkau penuh dengan petunjuk hidayah. Lah ini istighfar ini semoga bisa menjadi petunjuk panjenengan. Ya ngapunten saya kayak gini ngomong gampang, lakoni angel. Ngapunten nggih. Walaupun saya ini guru thariqah, yo bukan berarti saya akan lepas dari yang namanya masalah. Nggak ada orang nggak punya masalah tuh. Nah, cuman kalau masalah itu kok terlalu banyak, seperti tidak ada selesai-selesainya, seperti tidak ada berhenti-berhentinya, seperti kok tak kunjung reda, tak kunjung selesai. Lah ini perlu kita introspeksi, mesti ada yang salah kita. Entah dosa kecil, entah dosa besar yang menjadi daya buruk, itu perlu diistighfari. Ngerti kan? Ya, mulai nanti malam ini, sebentar lagi jam 12 malam. Nah nanti jangan siapkan diri untuk mandi tobat.
Oke. Ya, semoga setelah ini sampai menemukan pencerahan dan pulang membawa kebahagiaan.